Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Jadi Allah itu zat yang kuasa mendatangkan adab dari sisi atas. Misalnya meteor jatuh, Mars jatuh, tentu Allah mampu. Atau dari bawah, misalnya ditelan bumi dan sebagainya. Atau, dan ini yang sering terjadi, Allah menjadikan kalian itu saling nggak cocok, kemudian saling membunuh. Gitu. Kan natijanya sama kan, misalnya kamu kena meteor kan ya mati, kena likuifaksi mati, disembelih mati. Milih ndi? Ayo milih ndi? Diujar-ujari bojo kuru mati. Disentak wong kaget kagak utang mati. Terus satu contoh no. Nah ini penting ya. Ayat ini pernah saya baca satu hari setelah gempa Jogja. Setelah gempa Jogja itu satu hari saya nilai ke sana itu bahwa memang Allah selalu mengingatkan potensi. Ya buka-buka sampai ayat ini eling-eling. Jadi Allah itu adatnya di Quran itu dua. Satu menjelaskan itu sebagai hal yang potensial. Potensial itu bisa terjadi kapan saja. Ada yang diceritakan Allah itu secara faktual, yaitu rahmat. Rahmat itu kan selalu terjadi kapan saja. Maka itu diredaksikan Allah bisi hotil jasmi dengan sifat kepastian kayak warahmati wasiat kulas. Itu pasti terjadi dan terus terjadi. Tapi kalau azab itu Allah menceritakan itu hanya potensi azab. Meskipun kadang-kadang benar-benar diwujudkan. Ya benar-benar pernah ada yang ngitung misalnya tsunami yang dahsyat itu hanya per 200 tahun. Gempa Jogja paling dahsyat itu pernah dihitung secara teori geologi itu hanya per 70 tahun. Artinya kalau azab itu ada siklusnya yang ekstrim loh ya. Tapi kalau rahmat kapan saja dan di mana saja. Maka pola-pola di Quran, kalau sampean mengkaji Quran, itu kalau rahmat itu mesti redaksinya itu bisi hotil jasmi dengan sifat kepastian. Rahmatku pasti terjadi. Kata barabbukum ala nafsi rahmah, bahkan Tuhanmu memastikan dirinya pelaku rahmat, dirinya pelaku pemberi rahmat, dan Allah mewajibkan pada dirinya sendiri. Tapi kalau Allah menceritakan adab itu hanya redaksi saya mampu memberi adab, tapi tidak harus melakukan. Jadi mampu kan tidak harus melakukan, tapi tetap potensi melakukan. Itu jenis qadir apa? Maka di surat Tabarok misalnya caranya Allah ngendikan gimana coba? Misalnya qul ara'aitum, diulang-ulang. Misalnya diulang aja, semurut saja misalnya apa? Wa asirru qawlakum wa innahu alimun bi dzati sudur ala ya'lamu khalaqa wa walladzi ja'ala samsun wa amintum man fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamun. Sebagian ayat qul ara'aitakum dan sebagainya. Kadang kan qul ara'aitakum in atakum adzabuhu qul ara'aitum in atakum. Itu kan kira-kira maknanya gini, coba sekali-kali kamu berpikir setiap saat kamu itu kena adab. Lalu maknanya adab itu apa? Adab bagi seorang mubaligh misalnya tahu-tahu kena kasus perempuan, kan yang langsung jatuh misalnya. Karena itu ya siksa kan terus nggak laku. Atau salah omong lala terus jadi dibully kan. Apalagi atau salah undangan. Ada mubaligh datang di undangan HTI kan langsung NU nggak mau ngundang misalnya. Salah undangan macam-macam tuh. Tapi nak wong keramat tuh bebas hambatan. Lala rapi ini keramat itu jauh. Nah ini rumah tenan ya. Kalau pastikan dan saya bertanggung jawab nanti ketemu pangeran ya. Nak rahmat itu mesti reci hotul jasmi. Napa sigot pasti. Memang ini bahasa ilmu hadis si hotul jasmi. Tapi kalau tentang adab itu Allah hanya ngendikan potensi. Potensi itu memang Allah mampu melakukan itu mampu. Cuma tetap diredaksikan potensi. Bisa ya, bisa tidak. Makanya Allah ngeredaksikan aamin tuman fis sama. Kenapa kamu leha-leha di bumi? Sementara orang yang di langit bisa saja membuat bumi ini tamur. Tamur itu melumer, kira-kira likuifaksi. Setiap saat bumi yang kita injak ini bisa likuifaksi terus kita ditelan. Atau ya sebetulnya bumi baik-baik saja, tapi ada angin bandang. Fayursila alaikum qasifam minar rih fayurikakum bima kafartum. Kayak tsunami kan gitu, angin bekerja sama dengan gempa, terus sudah kamu di darat tapi fayurikakum bima kafartum. Makanya ahli gempa Jogja itu sama saya itu kagumnya bukan main. Karena tadi ketika tanya saya, Pak Bah, masalah gempa itu gimana? Saya jawab tadi. Sebenarnya Quran itu pernah gambarkan orang itu tenggelam di darat. Itu tadi fayursila alaikum qasifam minarri fayurikakum bima kafartum. Tinggal Allah melibatkan angin. Angin kan mengirimkan gelombang, kamu di darat kayak kasus di Aceh tapi tetap apa? Tenggelam.
Jadi justru tenggelam itu bayangan Quran yang berupa adab itu fayuhriqakum bima kafartum. Kamu tenggelam. Ya tentu kita ngomong potensinya saja. Kowe ora usah sok suci dengan kata bima kafartum, itu urusannya pangeran. Jangan nuduh ngajak kafir dhewe. Maka ini penting ada kesadaran ahli sunnah. Kalau Allah ngendikan ya kita diam saja karena Allah itu ala kulli syai'in qadir bi kulli syai'in alim. Kamu tidak usah kecangkeman orang Aceh diadab karena banyak maksiat, ke malah goblok yang telulas. Podo-podo maksiat yang Aceh, maksiat yang Bali. Bali le maksiat wong Hollywood le maksiat wong Cina malah komunis. Enggak usah ngomong gitu, pokoknya adab itu Allah kuasa mengadab siapa saja. Tapi kita berhenti di situ, enggak usah ngomong siksa karena dosa. Karena kalau kamu ngomong dosa diperbandingkan ada daerah yang lebih dosa atau itu enggak wilayah kamu. Terus misalnya ono kisah melarat, Qur'ane ra barokah. Ora usah nuduh ngono, iso wae justru melarat iku barokah, mergo ora kakean hisab nggo duwe wong. Justru pidato laris iso ora barokah, kakean nggo duwe wong. Rumang samu ora ono tanggung jawab. Kan kita tidak pernah tahu. Jelas ono walatus aluna yauma idzin anina. Semakin dapat banyak tanggung jawabnya semakin banyak. Ora iso terus pilih-pilih wah ilmuku barokah laris-laris mbahmu. Enggak mesti semua di dunia itu enggak mesti semua. Yang sedang rezekinya banyak bisa aja hisabnya banyak. Tapi bisa saja memang barokah. Wong bodoh ya melarat wis iki. Tapi sing ra rezeki iso wae azab, iso wae ngringakno hisab. Kita kan enggak pernah tahu. Nawali mesti ngringakno hisab. Tapi nak rawali pancen ya aki-aki adab. Umume wa may takila alahu makhraja. Wong ora tau untuk makhrajan wis perlu dicurigai. Saulang lagi ya. Maka baca Quran di akhir zaman itu separuh tidak apa-apa. Ya sudah Allah itu mampu yughriqakum. Tapi untuk orang lain tidak usah kamu tuduh bima kafartum. Karena yang kamu tuduh itu orang Islam. Tidak perlu kamu bilang tsunami aja karena orangnya dosa. Kowe itu sopo? Kok ngerti tulisan Allah Mahfud itu kalau karena ya sudah, roh kita tenggelam itu saja yang kita ngerti iyanan. Tapi rasa ngerti sebab. Ibarat gini, ujuk-ujuk misalnya bojone itu haminggat. Orang mengamati, kurang opo, padahal semua balik terkenal. Kurang ganteng misalnya, kan enggak pernah tahu. Kita mengkonfirmasi kan enggak pernah tahu. Yang kita tahu ya minggatnya saja. Setelah itu sudah kita tidak perlu. Misalnya Aceh ada tsunami, ya sudah tsunaminya saja. Kira usah nerusno. Bima kafartum itu wilayahnya Allah. Makanya Rasulullah itu kalau ditanya ada adab itu Nabi enggak pernah nerus. Ya sudah ada adab, tapi kalau mansus misalnya kaum Milot itu mansus karena adab. Tapi kalau orang Islam kan enggak mesti adab. Saja hukuman yang menjadikan malah mlebu swarga. Kalau sama nggak percaya gini, dan saya menjamin pasti saya benar dalam hal ini karena saya berdasar hadis sahih. Sama-sama adab misalnya orang tenggelam. Banyak kan orang mukmin disifati Nabi itu mati syahid. Kalau tak lawan sing darane wong Aceh iku mesti adab. Tak lawan dunia akhirat. Selain wongnya sombong berarti tak maca hadis. Udah coba Nabi beberapa kali ngendikan umatku sing syahid itu sekian termasuk sing mata hori kon sing mati tenggelam coba. Artinya ada bentuk gharik yang justru syahid. Cangkeman dora tahu ngaji kecangkeman. Oh tak lawan dunia akhirat. Karena sok sucinya. Sudah kita baca ayatnya berarti fayuhriqakum saja. Soal bima kafartum itu otoritasnya wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Do sok suci do cangkeman. Oh tak lawan tenan. Nek wong ku mlebu swarga aku usul pangeran. Ampun Gusti. Niku nate ngenyek tiyang wong sak provinsi. Sok sucinya. Banyak orang mati divonis misalnya kamu, wah iku krana adab. Ternyata Nabi ngendikan maktun wong lara weteng syahid. Gharik syahid, mahdum syahid. Orang yang mati korban, kan kita tidak pernah tahu. Ya sudah bodoh-bodoh tidak pernah tahu, pakai yang husnul khotimah saja, pakai yang husnudzon saja. Ono hafid kok mati umai rubo. Milih sing husnudzon ae berarti sahid. Kategorinya mahdum. Jangan terus ono wah kena azab. Kesuwen oleh ngedol Quran lu ngawur. Oh, tak lawan sing ngomong-ngomong lawan. Ya dadi nak pangeran ngendikan rungokno wae. Tapi kowe ora usah koyok di otoritas kok pangeran ben ngono pangeran. Itu termasuk tafsir yang termasuk saya setuju. Makanya kata Imam Sa'rawi, nak pangeran negur Kanjeng Nabi kira usah melok-melok. Kanjeng Nabi atasane pangeran kira usah melok-melok duwe rasa sesuatu mbek Nabi. Misalnya Nabi ditegur di Abasa, ya biar Allah atasannya Nabi, berhak dong negur. Kowe ora usah di perasaan macam-macam. Lho Nabi kok ditegur pangeran ora usah ngono. Nabi tetap panutan kita ila yaumil kiamah. Itu kan ibarat masyhur lah misalnya
Mbah Mun kadang negur putrane. Ora perlu santri ngrasa putranya ada apa-apa. Itu kan wilayahnya Mbah Mun karena sama putra. Kayak aku misalnya negur tuh, aku ora oleh terus ngelok negur tuh aku warat. Lho tuh harus mubalek kowe sapa? Saya ulang lagi ini penting saya utarakan. Jadi Allah saja yang Tuhan ngendikan itu potensi. Saya pastikan lah. Kita semua kenal Allah yang warahmati wasiat. Nabi berkali-kali ngendikan inna rahmati sabaqat ghadab. Sebagian riwayat bukan sabaqat, ghalabat. Setiap rahmatku pasti mengalahkan azabku. Artinya gini, kalau ada potensi azab, ya kita milih itu bentuk rahmat saja dulu, karena itu yang mesti menang. Jadi paribasane aku roh muni, mati kecepet omahe paribasane. Utawa mati tiba ning WC. Misal, aku tetap darani syahid, kategorine mahdum. Ojo aku matine ning WC. Mungkin dia nutupi kewaliane tapi Eba-ebane mati ning apa? Eba-ebane mati ning WC. Enggak apa-apa. Karena menduga rahmat itu lebih gampang karena Allah jelas ngendikan ning hadis qudsi inna rahmati ghalabat ghadab. Berarti gamane pola semua itu lebih baik kamu tafsirkan sebagai rahmat. Nah, kecuali ada sharihul ayat yang mengatakan itu adab, tapi mana ada sekarang udah ada nabi. Misalnya kaum Lut kan Allah jelas-jelas ngendikan itu karena azab, ya sudah kita ikut mengatakan azab. Tapi kalau yang orang Aceh, orang mana-mana kan tidak ada ayatnya. Mulane sing apik itu ngaji sing tenanan. Loh kalau kaum Lut kan binasillah misalnya fijarata kada wa kada terus Allah ngendikan karena azab. Ya sudah kita ikut tentang kaumnya Nabi Lut. Tapi sekarang yang saya misalnya ada orang punya penyakit homoseks, kemudian dia kena azab. Ya sudah itu sanksinya Allah. Bisa saja azab ini kalau dia mukmin kafarah betul. Memang ya adab tapi oleh Allah dihitung kafarah dan itu hadis sahih. Tidak ada seorang mukmin yang punya dosa kecuali nanti dia kena masalah, nanti kena ri atau kesandung dari Nabi dan itu nanti jadi kafarahnya. Dan misalnya ikut Safif ya persimaan mulai kesandung berkati ceblok. Ya, tapi salam tampil orang ceblok. Kalau nanti diceritani Ustaz, setengah drama juga kisahnya. Saya latihan nyai Bapak kepleset. Itu berkat kocak kati yang saya pertahankan satu. Aku apa? Bareng barguling, wah ini masih. Mereka latihan mama, ini paling penting. Berkat gak masalah, berkat enggak. Nah, seperti ini gue rasa nak willy sebagai ada. Karena Nabi jelas ngendikan orang mukmin sing kena eri bahkan kesandung kecuali jadi kafar. Jadi saya pastikan fayuhrikakum bima kafartum itu untuk konteks orang mukmin kamu baca separuh saja sudah Allah itu mampu menenggelamkan kalian. Tapi khusus orang mukmin khitabnya jangan bima kafartum kan kita ada kafir. Tak lawan tenan. Aku bola-balik juga. Aku bola-balik ketemu aneh-aneh. Kalau kemarin enggak bisa cara ketemu aneh-aneh. Tak tantang. Tapi ketemu aku serawani Mas. Wah. Kalau Allah kan Maha tahu sehingga Allah berhak dong ngendikan bima kafartum mergo kowe kafir. Kita kan tidak tahu, apalagi doanya dia mukmin kan ayat itu tidak kena. Ayat itu kan pada orang kafir, bima kafartum ayatil, aku bima amantum. Gue mikir, mana yo, seudon rasa di lembaga, no seudon kok dalil. Bisa ada panggungnya dia. Mau seudon siri welek, mau seudon kok dikai panggung. Tak lawan yakin tuhnya. Gue sampai suarga lah tak protes, nah gue aku tetap. Bahaya itu bahaya sekali, orang timur bahaya sekali. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kata qadir itu potensi, kenapa? Potensi nggak mesti terjadi karena kita tahu warahmati wasiat benar. Inna rahmati sabaqat ghadab wa firatin ghalabat. Jadi kalau ada fenomena tak pilih dulu itu rahmat, terutama kalau pada orang mukmin. Fayuhrikakum bima kafartum. Sing berhak ngendikan bima kafartum itu sapa arah pengiran. Wong yang terjadi di Indonesia udah mukmin, mana mungkin kita teruskan bima kafartum. Rungokno tobat wong-wong. Awas dunya saya tak lama. Amain Nabawi anut Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali, aku sok ben ketemu pengiran pertama, nglapor wong sing masalah mbak aku. Ana awwalu man yatsubena yatir rahmanil khusuma. Aku wong pertama sungkeman yang pangeran. Iku apa konfirmasi, musuhku aku bener di. Aku sih yakin ngono. Aku sebenarnya ngono. Ulama dilawan balik kenyek. Ngawur ya. Quran itu pangeran ngendikan apa saja sah karena Allah itu alimum bidzati sudur bikulli syai'in. Alim kita ini siapa? Kita kan enggak tahu detailnya orang-orang mukmin. Enggak usah kamu vonis itu ada. Ya sudah kalau kena adab bisa aja kafar apalagi Nabi berakari ngendikan
umatku sing syahid itu mahdum ya syahid, horik ya syahid. Bahkan banyak ulama mengatakan mati cinta itu syahid. Asal gak zino, gak SMS-an loh. Ngempet seneng apa SMS-an wedi dosa. Apa delok wedi terus mati ku syahid ya. Yakin. Tapi nek men delok gambare SMS-an terus bareng kalah saingan mati. Wah. Loh, jangan kira tuh gak sah loh. Salat mayit ditakbiri pira wae? Sah. Masyhur nek ngene fikih, tapi rasa galiran nanya. Loh, aku ahli fikih rasa mbok debat kan banyak mengatakan Allah Akbar itu zikir sehingga jumlahnya tidak perlu dibatasi. Cuma saiki wis milih papat ae. Papat ya umumnya. Aku nganti lali jumlahnya saya. Cuma nak soben suatu saat nak muni mati saya aku pirang jadi pitu Mas. Itu. Istimewa. Istimewa tapi sesat nih itu. Jadi jelas ya, saya mohon sekali. Jadi kayak gempa Jogja, gempa mana-mana kayak ra usah kecangkeman itu darani ada. Karena itu enggak ada kepastian. Mau potensi ya, kalau potensi ada ya potensi loh ya. Tapi kita tahu yang mesti terjadi hubungan kita dengan Allah adalah kita mendapatkan rahmatnya titik. Mergo jelas wa rahmati wasiat. Jelas kepastian kita hubungan dengan Allah itu dapat rahmanya, bukan dapat adabnya. Itu yang pasti. Khisimun ngaten wae kan apa? Ketika terjadi kiamat niku tak khuduhum wa hum khisimun. Jadi manusia itu takdire iku seneng tukaran. Karena tadi sengketa yang mari tukaran, pendapat baik yang masih nyari yang terbaik. Sama-sama kebenaran nyari yang paling benar karena manusia itu dari awal kurang penggawean. Jadi barang apik cek diperdebatno dengan yang luwih napa apik. Sehingga bayangannya pangeran niku sok ben nak kiamat kapan saja terjadi ku wong lagi sibuk para padu, lagi sibuk gegeran. Wes iku wis mesti. Karena tadi manusia niku pun watak dasare niku konflik. Ya tadi misalnya pengurus masjid bahkan mungkin organisasi-organisasi perdamaian itu pas rapat ya tukaran. Padahal organisasi ini perdamaian. Nah, ya tapi pas rapat lalu solusinya apa? Solusinya begini sih, tok debat gini. Padahal napa? Organisasi napa? Perdamaian. Tapi ya tetap tukaran. Asal cek manusia itu tukaran. Uniknya lagi manusia itu kalau ingin damai juga harus punya alat untuk tukaran. Nah orang ya tidak. Lalu kalau nanti ngaji kitab dalam salah satu kitab ada makalah gini. Idza aradta as-sulha fasta'id dalil harbi. Kalau kamu ingin damai, maka siapkan alat perang sebanyak mungkin. Karena logikanya gini ya, kalau misalnya ada bajingan atau penjahat, dia punya bom, punya pedang, terus kamu sebagai orang soleh tidak punya apa-apa, bisa nggak bergening perdamaian? Kan nggak bisa. Mereka terpaksa damai karena kamu punya senjata yang imbang. Jadi kalau musuh kamu punya nuklir terus kayak gak punya apa-apa, ayo damai wae. Kono kan rugi damai. Wong tak bom kena kok damai barang kan gitu. Makanya kamu harus punya senjata yang imbang. Makanya dalam tafsir-tafsir itu diterangkan ketika Allah menyuruh kita wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khaili turhibuna bi aduwallah. Kamu umat Islam harus menyediakan alat perang sebanyak mungkin. Itu bukan berarti Allah menyuruh umat Islam perang terus mboten. Dalam keadaan dunia yang banyak gesekan seperti ini, orang itu bisa damai justru kalau sama-sama punya senjata. Dan itu teori itu dipakai seluruh dunia. Segamane cara sing didelok wong akeh sing ora jare. Misalnya Amerika kan terkenal dikjaya, Korea Utara ben dirgani Amerika kudu gawe senjata sebanyak-banyaknya. Ya sudah seperti itu sudah teori yang dikatakan Quran. Mata dolim itu nak ora di napa nak ora diimbangi ya mesti yang satu diinjek. Makanya dalam fikih Islam itu lucu. Fikih rodok jorok tapi gelem ra gelem kayak kudu setuju. Nek cara fikih itu kayak di bojo ayu cek elek. Nek ra gelem mbok kumpuli ra wajib mbok nafakoi. Dadi kono iso ngancam gak bukai dhuwit ra tak kei. Ajane rodok jorok fikih. Itu cara fikih memang gitu. Perempuan itu tidak wajib melayani suaminya jika tidak dikasih nafkah. Lucunya fikih yang merovokasi sing lanang dan wong lanang ra wajib nafkahi nek ra dikai iku wis ora usah terangno iku opo. Jadi fikih itu karena ngikuti teori umum.
Makanya Mbah Mun itu fikih kata beliau itu, aku mbek fikih ini ra cocok. Aku apa omah tapi dagangan perkara itu. Tapi memang secara prosedur fikih gitu. Mana wong kere-kere itu pancen wis ora entuk jatah kelon karena ra iso nafakoi gitu. Itu cara fikih. Memang seperti itu. Karena kere kok polahan, napa? Kere kok pola. Kalau nak kere kudu ganteng. Jadi orang entuk jatah sing wedok sing seneng lah itu ijek entuk jatah, tapi nek wis kere elek ya wis nelongso perkarane memang. Jadi karena seorang istri wajib melayani suaminya jika tidak kodak nafakoi. Bahkan menurut fikih Islam itu boleh rafa. Jadi oleh rafane hakim, Pak Hakim suami saya kere itu boleh. Dan itu bisa diceraikan oleh siapa? Hakim. Jadi rafa. Karena tadi manusia itu yakhisimun apa? Di mental konflik. Dan mental konflik itu tidak dihilangkan Allah sama sekali kecuali nanti setelah di surga. Makanya Allah ngendikan apa? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Jadi sifat dengki, sifat hasud itu dihilangkan nanti setelah di surga. Artinya di dunia itu antar wong soleh ya mesti hasud. Mana ada sing ora soleh, sing soleh wae kudu hasud. Ya senine ngono. Waduh Indonesia ini rebutan dari presiden iku geger, rebutan masjid geger. Bahkan rebutan ngeklaim nak salate paling sah, torekoe paling bener iku ya geger. Padahal yang ngerti otoritas itu yang pangeran, tapi manusia tetap menang kalah, wae geger. Besok sak PT nak seneng dalan ya geger. Kalau sering Pak besok balapan itu kadang nggih sak napa? Sak PT, sak PO itu. Karena nanti bayangannya pangeran itu ya mesti terjadi yang pangeran sing ngendikan kiamat itu tak khuduhum wahum yakhisimun. Jadi ben ora men yasinan tok ora paham tak tulung bangunan ora paham bangeten. Wahum fi ghaflatin minha bitakhasumin wa tabayu'in wa aklin wasyubin. Mesti manusia itu de mental takhasum saling berebut. Makanya cita-citanya Sayyidina Ali dawuh Sayyidina Ali ana awaluman yatsu baina yadayi rahmanil khusumah dari Sayyidina Ali. Saya nanti pertama ketemu pangeran itu akan melaporkan musuh-musuh saya. Jadi cita-citane dene ngono. Aku lah di rencana ngono. Aku lah di ben seru no. Jebule bareng lapor kok alah wah ya nyoro. Sayyidina Ali pede wae anak gue wis lapor jebule. Salah. Karena apa? Ya itu tadi. Manusa iku wis pokoke ngono. Pertama manusia itu Nabi Adam. Iku ya wis geger mek malaikat. Dari pangeran Adamu khalifah, dari malaikat khalifah kok manusia mesti seneng geger. Tapi malaikat protes iku ya geger dhewe. Wong pangeran sing duwe kawula kok ngangkat digegeri. Jadi mengan pangeran ra trimo. Wong aku sing duwe makhluk gawe aturan kok mbok gegeri. Iku pangeran. Jadi manusia pertama iku wis ribet. Pertama ribet mek malaikat. Bareng Qabil mbek Habil ya ribet mbek dulur. Mulai dhisik perkara wedokan. Jadi sekunane kuno wedok mari ribet. Ka ono wedok tambah ribet. Wis pokoke donya wis ribet wis dinikmati wae no. Dinikmati. Makanya banyak orang top itu. Kalau punya kenalan banyak orang top. Niku ribet itu di manage. Jadi ada salah satu tokoh Indonesia itu terkenal sekali. Nak pidato ra kontroversi ra iso turu, tapi nak wis pidato wong bingung kabeh iso turu. Niku saya sangat kenal orangnya. Saya supire takoki, "Mau piye?" Tak pidato ini bingung cara. Nak dijawab ra bingung kecewa deh. Lene jawab wah bingung sedanten, wah seneng terus iso turu deh. Karena memang konflik itu manusia tetap seperti itu. Jadi apa ya? Kebaikan pun makanya ada guyonan ini betul kisah nyata ini, tapi reputasi bernegaranya ini karena sensitif. Ada negara tertentu yang muadzin itu digaji 30 juta. Jadi orang Arab melarat ini muadzin tok itu 30 juta. Naiknya BMW. Imamnya itu digaji 70 juta. Hitung saja kalau 70 juta satu bulan satu sholat berapa? 70 dibagi 30. Kira-kira berapa satu hari ini? 2 juta, sekitar 2 juta 200 lah. Enggak kayak Indonesia, imamnya fakir-fakir terus muadzinnya fakir-fakir. Dikira itu satu prestasi negara itu karena mengapresiasi, menghormati muadzin dan jebule sing kiai Indonesia aja penek. Madikman ke salat terus. Maksudnya lah madikman ke salat terus lah ono gajine ngono. Akhirnya kecewa dong. Semenjak itu ora berani cerita prestasi negara itu pada Indonesia. Ya dia itu bangga negaranya itu menghormati imam sampai digaji, muadzin digaji. Terus
Dikirakan Indonesia dinya. Lima imam Indonesia kan fakir-fakir, kadang wis padasane elek imami dhewe, koma dhewe. Terus macam-macam lah. Nah. Tapi dekne gak ngerti nak Indonesia ku pinter tukaran, pinter debat. Oh, berarti ke sholat terus itu perkara ono gajine tuh. Makanya imam di sana sergap-sergap karena kalau nggak ngimami dipotong gaji. Semenjak itu negara itu nggak pernah cerita prestasinya negaranya mengelola imam. Nah itu dunia-dunia kemarin geger. Saya sering debat sama banyak kiai karena itu. Gue setuju di masjid imami digaji sama ndak misalnya saya partai ikhlas, setuju ndak biar ngimami itu ikhlas. Ada yang partai realistis, mereka kan punya keluarga harus dibaji dong, kalau enggak kasihan. Partai realistis versus partai ikhlas. Menang mana coba? Menurut hukumnya Allah mungkin menang ikhlas, tapi partai realistis, masuk uang kok ngimami tok rantuk gaji. Artinya apa? Dalam kebenaran saja bisa diperdebatkan, apalagi barang bener baik batil. Karena manusia itu punya mental wahum yakhisimun. Ya sudah seperti itu. Makanya nanti benar-benar gak ada konflik itu di akhirat. Mulane akhirnya imam gak bangga. Ya surga ngimami mangsane hebat nih, jebule mergo digaji. Mandek man ke salat terus wong ono gajine. Artinya salatnya orang Indonesia itu luar biasa. Imam-imam Indonesia tanpa gaji kok. Ya resikonya kadang mutung, itu kan gak masalah. Tapi ya gak masalah lah, tapi tetap ikhlas timbang napa? Gaji. Mana kula nu bingung saya hafid mulai digaji, ustad digaji, kula bingung ngerti takoki. Kula berkali-kali beberapa pemprov kan ingin mengapresiasi hafid dapat insentif terus ustad. Kula ngerti takoki jenengan termasuk yang setuju apa enggak? Muni setuju iku kok didik uang kedonyan. Muni ra setuju hafid metu dhuwit kok ora oleh. Aku yang mending ini, wong alim ra iso mikir dunya, mending ngono ta jawab. Itu yang tanya itu kadang gubernurnya tanya saya, bupatinya tanya saya, Gus di daerah mana-mana itu ustadz, guru madrasah itu dapat insentif. Cara jenengan Rembang setuju apa enggak? Aku jawabku yo ngelatih ustadz seneng duit yo ora apik. Nentang ustadz untuk rezeki ku yo ora apik. Wong ustadz fakir yo akeh tenan. Nah, kalau kan wong keramat, gak mati masalah cara orang untuk gaji. Tapi kan tidak semua orang keramat. Nah, kalau wong keramat untuk gaji tetap gagal. Tapi rata-rata ustad kan tidak keramat. Gak keramat, bujune cerewet. Cek kumpul mertua. Ndak, kalau sampean misalnya jadi, ndak ini cerita Wakhisimun. Seman setuju enggak kalau ada hafid itu dapat insentif? Ayo ngaco. Setuju ora? Lho kok setuju kabeh. Terus kowe seneng hafid itu di mental materialistik. Setuju ta? Ndak. Terus kowe setuju hafid ra duwe dhuwit. Mungkin ya, jadi ngurusi agama. Jadi memang kebaikan saja bisa diperdebatkan. Makanya dulu kalau ulama, makanya ijtihad itu penting. Ulama dulu itu kalau gejolak-gejolakan itu dalam hal yang tidak mujma'alah ya, tentu dalam hal yang tidak apa mujma'alah. Itu gejolak-gejolakannya itu nggak pernah selesai. Karena memang sesuatu itu pasti mirip ke sana, mirip kemari. Makanya disebut ra'yuna shawabun yahtamilul khata' wa ra'yuka khata'un yahtamilus shawab. Pendapat saya itu taruhannya benar dulu tapi ya mungkin salah, tapi pendapat Anda salah tapi mungkin benar karena mirip-mirip. Misalnya zaman sahabat itu sudah jadi perdebatan gini. Setelah Mekah ditalokkan Rasulullah dan setelah Rasulullah wafat dan Islam sangat-sangat kuasa, bukan sekedar kuasa lagi, sangat kuasa. Paling enggak menguasai Mekah Madinah. Itu perdebatannya gini. Kita keluar Madinah apa enggak? Sebagian sahabat enggak, kita di Madinah, ini ardu Rasulillah, ini muhajaru Rasulillah, tempat yang dipakai hijrah Nabi. Kita keluar dari Mekah enggak usah. Sholat di Mekah itu fadilahnya sebagaimana 1000 sholat. Wah, debat gitu. Yang separuh enggak. Nguyai segoro itu apik ta orang. Mekah Madinah sekarang sudah jadi negara Islam, tapi banyak bumi lain yang belum ada Islam. Menyebarkan Islam itu penting enggak penting. Efeknya meninggalkan Mekah Madinah. Hanya separuh sahabat yang meninggalkan Mekah Madinah. Mimbainihim itu orang-orang keren, Kak Sayyidina Ali. Sayyidina Ali akhirnya sakan Al-Kufah. Dia hidup di mana?
Kufa. Abu Darda hidup di Syam, Salman Al Farisi hidup di Palestina. Karena dia milih pendapat kok nguyai segoro, sing wis sampai harus ditinggal. Akhirnya menyebarkan Islam kemana-mana, termasuk barokahnya mazhab itu ada yang ke Cina, terus terdampar di Selat Malaka, terus ada yang ke Aceh. Makanya banyak yang berpendapat Islam masuk Indonesia ya era apa sahabat. Tapi kalau ditanya bagaimana hukumnya meninggalkan Mekah Medina, ya buruk. Negara sebaik itu kok ditinggalkan. Tapi bagaimana hukumnya membiarkan bumi lain tanpa dai, ya buruk. Terus kayak jawabmu piye? Jadi dalam kebaikan saja ada perdebatan. Kayak gue lah misalnya, piye hukumnya dolan mbek kanca traktir ya apik. Piye hukumnya nraktir kanca nganggo jatah belanjane bojo? Elek. Akhirnya jare wong lanang-lanang, yo ono dhewe Gus ono jatah bojo atau jatah kanca. Ora duitmu cukup nak ora. Ya itu udah semua manusia itu wahum yakhisimun. Makanya sampean kalau beda pendapat itu sing biasa wae. Aja kok wong saiki kan beda pendapat geger. Beda pendapat itu sudah fitrah. Enggak mungkin lah. Kita ada beda pendapat itu enggak mungkin. Di kampung-kampung kalau ada masjid speaker di mana-mana saya sering ditanya. Wadah yang progus kandhani nak adzan jo banter-banter, mengerameni tonggo. Nak niat salat ora usah adzan nak teko. Bar. Sing sitok yo ora kudu banter ben siar. Sing sitok mau sedemen dipisoi tok, mergo sing ora seneng malah mau misoi tok, sing wis seneng tanpa adzan pun yo tanpa adzan rame-rame maksudnya wis salat ke milih ndi. Dulu tuh perdebatannya gitu. Abu Bakar nak wiridan ning masjid tuh wirih banget. Selirih-lirihnya. Umar nak wiridan bianter. Tapi ranggosan sistem mung zaman itu, tapi banter aja. Tapi sing rameni lah, intinya sing rameni. Ketika Abu Bakar ditanya Rasulullah, ya Abu Bakrin, kenapa kamu melirihkan suara? Jadi saya itu malu sama Allah. Dia itu zat maha mendengar. Jadi saya mengeraskan suara itu malu. Kayak pangeran butuh suara keras saya. Umar ditanya, kenapa kamu terlalu keras? Umar jawabannya sederhana, bener-bener ngantuk. Makanya nggak ada satupun ulama yang mengatakan Umar itu afdhalu min Abi Bakar. Kok jawabannya kadang sederhana banget. Malahnya ijma' ahli sunnah Abu Bakar afdhalu min Umar. Kok nak dual jawabannya kok beneran ngantuk. Padahal jawabannya Abu Bakar, kalau nu isin kalian pangeran yang maha pendengar kok banter-banter. Rasulullah dalam banyak hal ya gitu, ketika banyak masalah itu sahabat dongo banter-banter. Nabi duka, innakum latatuna as-somma. Kamu tidak berdoa sama zat sing budek, maka kamu enggak usah banter-banter. Jadi andaikan ada istighosah pakai sound system banter-banter itu ya perlu dipertanyakan. Lah pangeran wis krungu gegere ngono lho apa misalnya. Tapi misalnya mazhab itu kamu pakai, terus ada pertanyaan, dangdutan saja banter, kenapa kalimat thayyibah tidak boleh banter? Masalah mana? Ya asal isi dunia itu masalah. Gemilan dia. Ini cerita saja. Kalau manusia itu istighosah jaluk tolong sama pangeran kan? Pangeran sudah dengar tanpa sound system apa enggak? Kenapa banter-banter? Tapi kalau tadi dibalik, dangdutan saja banter-banter, kenapa kalimat thayyibah tidak boleh banter-banter? Jadi manusia itu memang potensinya itu ya khisimun, dalam kebaikan saja khisimun. Jibril kurang kondangi itu buantai malaikat-malaikat liyane. Masyhur itu. Siapa yang enggak ngerti Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu nabi keren. Diobong ning geni ambek Namrud. Jibril datang. Saya utusan Tuhanmu, melihat kamu mau dibakar simpati. Nah terus piye jare Nabi Ibrahim? Ya nak kowe njuk tolong tak tolong ya. Ndak, saya ndak minta tolong sama kamu. Wong kowe padha aku padha makhluke. Kena wani ngomong ngono mbek Jibril. Nabi Ibrahim santai. Maksudnya aku ora ambek aku sing nulung, kowe kondo aku tak kandakno pangeran. Jare malaikat Jibril, jare Nabi Ibrahim, lho nak soal pangeran rasa kondo kowe wis pirsa. Artine ngene lho, padha kekasih pangeran yo bantah-bantahan jenenge wae maksudnya. Nah ngono nang partai politik ora men geger kowe. Mulane ana partai politik geger biasa, wong Jibril wae geger mek Nabi sinten. Ibrahim biasa wae.
Mulane ki sampeyan takoki mungkar nangkir kudu wani ben seru napa? Takoki marabuka kula guru TPQ. Ngenyek wong guru TPQ jadi takoki marabuka. Sing mulang niku kula. Sampeyan ra tau mulang malah takok. Jelas. Malik kali. Ben ngerti. Itu masyhur itu, termasuk keramatnya Imam Malik itu gitu. Dia itu punya teman guru madrasah. Neng akhirat dicetakoki mungkar nakir marbuka. Malaikat Malik matur pangeran, Gusti, malaikat jenengan kandhani iki ambek guru tauhid to takoki marbuka. Akhirnya pangeran nyalano malaikat yo sing jenis ngono iku coba takoki. Lucu dong guru tauhid tak takoki. Sesuai Kanjeng Nabi pisan takoki waman nabi uga. Salah perkara tok. Kanjeng Nabi Muhammad terus takoki waman. Piye to aku nabi malah takoki waman nabi uga. Makanya menurut pendapatnya ulama-ulama itu pertanyaan mungkar nakir itu tidak bisa digeneralisir. Tidak semua orang ngalami itu. Saya tidak punya rencana untuk mengalami pertanyaan itu. Karena pasti bila-bila. Nah, angger wong ngono Kanjeng Nabi kena pisan. Terus Kanjeng Nabi apa kena pertanyaan waman nabi uga. Kan ora kebayang. Makanya masyhur itu. Sama lihat itu di kitab Nurul Dzolam itu karangannya Syekh Nawawi. Syekh Nawawi Al-Bantani itu sarahnya apa itu Aqidatul Awam. Yang Nurul Dzolam yang sarahnya apa? Aqidatul Awam itu. Itu dikarang Syekh Nawawi. Itu diantara keramatnya siapa itu? Sayyidina Umar. Sayyidina Ali itu pernah minta ya Allah beri saya kasaf mukasafah. Mau kepengen roh mletene Umar zaman ning dunya anggere wong disentai. Jajal dekne iku hubungane piye mbek mungkar nakir. Wani gak nyentak mungkar nakir. Mergo pikirane Sayyidina Ali Umar tuh ning dunya kenangane anggere wong tau disentak Umar. Jake wani gak nyentak sinten? Mungkar nakir. Minta sama Allah supaya ngalami kasaf. Kasaf itu ya mukasafah lah. Mukasafah tahu alam gaib. Itu di dunia wali biasa. Nah kira tahu ya bangetan. Di dunia wali itu biasa dan itu pasti mustajab. Mukasafah. Umar mati kabundut terus ditunggu nih bedene minta kasaf kan. Tawanan. Umar tangi turu tangi ke kuburane sewante. Mungkin akhir teko dengan wajah yang sangat mengerikan. Sayyidina Ali nyeritakno wajahnya itu kal kidril ghali kaya ompreng sing apa nyala. Wes pokoke seru. Wajah Sayyidina Ali kalah iki kiok rasane kiok. Ternyata apa? Buar mungkin akhir pacak kono Umar ngupatek. Kamu tahu ngedapi siapa kamu? Saya ini teman dekatnya kekasihnya Allah. Ada ini nggak ada Allah kancane. Kamu tahu saya ini siapa? Ana sohibu habibillah. Saya ini temannya kekasihnya Allah. Mungkin akhir mulai mikir, waduh, piye. Orang nyentak wes disentak sih. Ini bisa kamu pakai nanti. Beroh aku. Wah, aku biasa gue jalalan ngalor idul. Jebule jare mungkar nakir, jajal waca. Ya repot. Jawab ya, kan gowo tok ora kon waca. Kan mau gowo tok. Akhir mungkar nakir nangis ning pangeran. Nangis Gusti, selama ini saya biasa nyentak, kenapa sekarang malah dibentak gitu. Terus kata Allah, ya sing sopan sithik iku konco. Semenjak itu mungkar nakir itu punya aturan. Ya ngene aturane, ojo prosedur teman-teman, wae nek ketemu kekasihku ojo garang teman-teman. Semenjak itu sudah ndak segarang itu. Terus Sayyidina Ali intinya terus, oh ternyata konsisten. Maksudnya Umar itu ning akhirat pun masih main sentak. Ya bagus lah konsisten, maksudnya apa? Bagus. Karena tadi manusia itu mempunyai mental wahum ya khisimun. Itu enggak bisa enggak. Sudahlah. Di perdebatan kebaikan, makanya rapat keluarga apa? Masih niate silaturahim wis tetep dolan ning dulur niate silaturahim bareng dulure rapati perhatian. Dolan ado-ado rapati rahab. Gremeng kan padahal niate silatur. Itu ada organisasi perdamaian kira-kira di internalnya banyak konflik dak? Banyak padahal jenenge organisasi perdamaian. Coba itu bom-bom dari Amerika atau mana itu kalau ngebom negara tertentu kan karena negara ini
apartheid atau apa. Tapi untuk damai juga ngelewati apa? Bom dulu. Untuk memaksa satu negara agak perang ya dipaksa dengan alat perang. Coba Indonesia dijajah Jepang, Jepang tuh mau pulang karena dipaksa sekutu. Jadi untuk damai saja dipaksa dengan alat perang, itu dunia. Betapa ada idealnya dunia, untuk damai saja harus perang dulu. Makanya idza aradta sulhan fasta'id dalil harbi. Kalau kamu ingin damai pun harus menyediakan alat perang. Karena kalau yang punya apa-apa pasti diinjak-injak. Ya sudah seperti itu, ini dunia semuanya nggak pernah sempurna. Apa damai harus perang, harus paling nggak punya alat perang. Karena mentalnya manusia itu wahum yakhisun, sampai pas kiamat itu cek wahum yakhisun. Makanya ya sudah seperti itu. Tapi nanti insya Allah barokah kesolehan itu perdebatannya dalam kesolehan kayak yang dialami malaikat Jibril dan Nabi Sinten Ibrahim. Malaikat Jibril empati ya karena kekasihnya Allah dibakar. Ibrahim merasa dekat sama Allah, gak perlu perantara Nabi siapa? Malaikat siapa? Jibril. Itu bagus ya, perdebatan dua orang soleh. Banyak lah Rasulullah dengan Jibril. Ya sering kadang-kadang debat, tapi perdebatan orang-orang soleh itu memang luar biasa. Coba debatnya Kiai Indonesia bagi negara sebelah sisi itu. Wah negara kami imam masjid itu digaji gini-gini. Niate pokrol coba jadi Kiai Indonesia. Mandek man ke sholat terus lah no gaji nih. Jadi akhirnya kan, yo malu tuh. Ternyata sholatnya terus itu karena apa? Gaji. Orang Indonesia tetap sholat tanpa gaji, tapi gerbangnya jalan terus. Loh iya, saya sebagai kiai itu sering bingung kalau ditanya gitu. Saya sering kenal bupati, gubernur. Kalau sering tanya, Gus saya itu ingin mengkhidmati agama di Jawa Tengah atau Jawa Timur, ingin ngasih insentif sama guru Madin. Saya sebagai kiai kan juga bingung. Muni setuju gue didik uang material, muni rasa setuju. Mosok ustaz tapi untuk rezeki kok ditentang. Nah gue jenis setuju apa menolak? Nah, Mustafa sing khusyuk muni setuju. Wes bosan deh nembek melarat. Ayo setuju orang. Nah aku wong alim ana takdir Mas. Suara kena dipikir itu ya, suara kena dipikir. Ya karena tadi sudah wahum yakhisimun itu apa? Wahum yakhisimun. Sudah seperti itu. Mohon kalau terus nang. Wamtazil yauma ayyuhal mujrimun. Ayaqulu lan dawuh sapa Allah taala. Imtazil yauma. Nggih niki oleh nafsir Imam Suyuti wamtazil yauma ayyuhal mujrimun terus wawune niku dilebokno lafaz yaqulu wa yaqulu. Tegese lan dawuh sapa Allah taala dawuh imtazil yauma. Imtazumi saw sira kabeh al yauma ing dalem iki dina ayyuhal mujrimuna he wong-wong sing dosa. Lan iki nunjukno nak zaman ning donya iku kancanan wong kafir sing ora harbi ki angsal. Mergo orang bener-bener terpisah dari wong kafir teng akhirat. Makanya ulama-ulama tidak mengharamkan misalnya ada mahasiswa Indonesia kuliah di Jerman atau gak apa-apa. Yang penting jaga imannya. Karena wajib terpisah mbek wong kafir iku nak wis teng akhirat. Imtazul yauma ayyuhal mujrimun infaridu adil mukminin indakhtilatihim bihim. Saat di akhirat benar-benar orang mukmin harus terpisah dari orang kafir karena alamatnya berbeda. Tapi kalau di dunia kan ada hajatil muamalah, ada hajat muamalah. Ya, tadi asal tidak harbi, ada asal kafir yang tidak musuhi kita. Karena ada hajat muamalat. Ya, ada hajat apa? Muamalat. Mau tidak mau. Misalnya kamu ya haji ya pakai pesawat bikinan Amerika. Orang Amerika bisa punya uang ya nak pesawatnya kepayon tinggal haji. Kalau enggak ya ada yang rental ya bangkrut. Nah, tapi kowe nak misalnya ranggu pesawat sampai melaku. Ya asal di dunia itu pasti ada saling interaksi sosial. Paham ya? Nah nanti benar-benar terpisah wamtazil yauma ayyuhal mujrimin itu nanti nanti. Guys enggak bisa dihindari. Wamtazulan misau sira kabeh al-yauma ing dalem iki dina ayyuhal mujrimuna eling-eling sing dosa. Saya punya sekian cerita ya supaya sampean tidak jadi ekstremis. Allah mentakdir dunia itu sudah seperti ini. Sudah kamu tidak boleh protes. Kayak apa Nabi Musa itu Sofiyullah. Sing ngrumat Nabi Musa cilik sapa? Fir'aun. Ketika Rasulullah lahir itu panitiane ra kowe Abu Lahab. Wong roh kabeh. Pas Nabi lahir kowe mbek Abu Lahab berjasa ndi? Berjasa Abu Lahab. Abu Lahab saking senenge ponakane lahir lanang ganteng iku candaleme dekne
Mestinya itu penting bagi dia dihibahkan ke Sayyidah Ami. Nah, ini jenis Suwaibah napa? Al-Islamiyah. Cara Jawa sepira usah ngewangi aku nduk ngewangi dulurku wae mergo duwe bayi. Kayak apa? Dia yang tasyakuran, yang ribet karena iya, kekasih pangeran di rumah Abu Lahab, Musa di rumah Fir'aun. Ini dunia serai dia. Ya sudah seperti itu. Kamu mau apa? Lah pangeran yo ora risi tenang ae. Misalnya Abu Lahab protes, "Kula nate ngurmat kekasih jenengan, iya dunyaku jembung." Selesai kan? Dunyaku dipangan kekasihku, selesai kan? Misalnya Fir'aun protes, "Riyen sing ngurmat Musa kula lho Gusti, nganggo dunyane sapa?" Iki dunyane jenengan ya wis masalah ya apa? Pangeran santai wae wis. Tapi nak kowe ada bayangno wong saleh kudu steril ka wong kafir lah terus kowe gak tau maca sejarah. Wong Nabi Musa itu rumah Fir'aun. Lahirnya Kanjeng Nabi ini sing manitiani Abu Lahab. Yes ngono dunya biasa wae. Pokoke urip wis biasa wae. Masih biasa wae penting saleh, di hati saleh, rezeki ya winawos. Pokoke taluk wae pangeran, ora usah sok suci, ora usah sok bener dhewe biasa wae. Dunya wis kabeh kersane napa? Pangeran. Ya sudah seperti ini. Yang soleh kayak Salabah malah akhirnya su'ul khotimah. Padahal dulu disebut hamamatul masjid, tukang iktikaf. Gak tahu mulai ke masjid, tapi akhirnya su'ul khotimah. Wahsi sing mata ini kekasih Nabi, rupanya mata ini Hamzah ditakdir husnul khotimah. Makanya itu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Kita tidak pernah tahu. Nah kenapa kalau saya ngaji PD, mereka aku muji pangeran, saya tidak pernah mikir awakku, tak penting awakku, penting muji pangeran. Ngaji itu artinya kan muji pangeran, muji ilmune pangeran, ya sudah selesai. Itu anak kowe donga iku mikir awakmu dhewe. Mulane donga mek ngaji ku derajate dhuwur ngaji, mergo ngaji muji pangeran, nak donga mikir awake dhewe. Makanya masyhur itu ada dua kelompok di masjid, yang satu diskusi halal haram, yang satu berdoa. Terus Nabi keluar dari rumah berdiri, sempat ragu, saya kemana? Terus akhirnya Nabi ngendikan mereka itu berdoa kalau Allah mengabulkan ya disembadani. Tapi mereka belajar halal haram. Itu perintahnya Allah, saya sebagai Nabi. Terus akhirnya Nabi gabung kelompok yang belajar halal haram. Karena belajar halal haram artinya ingin menghidupkan hukumnya Allah Ta'ala. Tapi nak wong donga kepingine iku kabul kajate. Intine mikir awake dhewe. Makanya saya termasuk ulama yang jarang berdoa. Tapi ya berdoa tapi kadang-kadang. Nah kowe kan gak kontribusi ning agama rapati ya tapi ndonga. Oh dasar murahan. Ya tapi piye mulang ya ora payu. Jadi kadang-kadang kula dibantah. Lah jenengan mulangi payu Gus. Lah kula ora payu, donga-donga ngono. Ya tapi aku ngerti pangeran ra bakal nyembadani barno ra wis. Pangeran ya paling ya sedikit sidik ngono cukup. Kalau termasuk orang yang nggak setuju ya kalau orang sholawatan terus berlebihan tapi khidmah ini Nabi kurang. Maksudnya gini loh, sholawatan berlebihan ya. Redaksi sholawat tentang Nabi itu kecil. Bukan sholawat jumlahnya enggak. Redaksi tentang Nabi itu kecil, sementara tentang keinginannya itu saya tidak suka. Saya suka sholawatan itu ya yang nyifati Nabi banyak, kemudian keinginannya kecil. Itu bagus. Kayak Ihya itu loh, kayak Ihya Abdul Hasan Asadili itu. Kalau dongo itu jaluke mung swidik paling baris paling terakhir. Misalnya gini, nahmaduka ya man huwa alladzi la ilaha illa anta arrahmanur rahim itu langsung in sampai nyifati Allah itu 99. Buar ngono nganti berkuras-kuras. Lagi terakhir mau jaluk dongo sithik. Nah kowe kan enggak muni muji Allah mau basa-basi tok. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Mau nggo syarat tok. Baru Allahumma inna nas'aluka nganti telung larik. Telung halaman. Tapi pas muji pangeran, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Bariku terus donga njaluk mapan, tolak buala. Yo opo aja. Mana jare pangeran, muji kekasihku suwi dik dongane kecangkeman. Lah saya tuh gak suka jenis itu. Harusnya sholawatnya itu yang panjang. Maksudnya nyifati Nabi yang panjang. Baru mintanya sedikit. Itu bagus sih. Duwe akhlak. Makanya saya diantara sholawat yang senang itu sholawatnya Habib Ali Al-Habsyi yang arang Simtudur. Kalau beliau baca sholawat itu sholatan yattasilu biha ruhul musolli alaihi bi fayam basitu fi qalbi sirru nuri ta'alluqi bi wa hubbi wa yuktabu biha bi inayatillahi ta'ala fi hisbi. Jadi dia baca sholawat itu
Ya Allah, berikan sholawat kepada kekasihmu Muhammad. Dengan sholawat ini rohnya saya, musolli itu rohnya saya yang membaca sholawat, bisa sambung dengan rohnya Rasulullah. Dan setelah sambung saya terhitung sebagai orang yang mencintai Rasulullah. Dan saya berharap dari cinta itu saya tertulis sebagai umatnya. Nah, aku kan enggak mau sholawat itu mau, saya termasuk orang yang enggak saya loh ya. Tapi ya tetap baik timbang nganggo primbon ya satu sholawatan ya. Tapi boleh punya etika lah dengan Rasulullah itu. Boleh kalau dongo nyifati Nabi yang banyak, ya baru keinginan. Kan banyak tuh sholawat yang seperti yang saya misalnya di kitabnya Sayyid Muhammad ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nuri kalam alladzi. Wah nyifati Nabi itu sampai panjang lebar baru menceritakan hajatnya. Kalau kamu kan enggak nyifati Nabi basa-basi, mau sidik mana. Malah kadang orang sholli ala Muhammad. Kok ala Muhammad muni sayyidina aja disoal. Masalah terus baru kudungannya apa? Panjang. Saya termasuk yang enggak setuju karena itu menurut saya kurang etika. Makanya Rasulullah itu kalau berdoa kalau sudah nyifati Allah coba tak beri satu contoh saja doanya Nabi. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Itu sudah berapa itu nyifati Nabi? Itu belum doanya tuh. Nah kamu kan enggak Allahumma alhamdulillahirabbil alamin Allahumma ya Allah di hajati gremeng itu seramu tuh tenan. Jangan gak bakat wali. Nah cara kula iku sisih dene. Kula ya sering ngamini dongane wong ngono niku, tapi ning atiku amin maksudnya amin barno mawon Gusti. Berarti aku amin tapi amin ku barno mawon Gusti. Wong ora jelas ngono berarti. Jadi aku muni amin tapi amin barno maksudnya. Ya Allah barno amin ngono maksudnya. Jadi karena tadi setahu saya doanya para nabi, para wali itu memang seperti itu. Ya coba itulah doa tadi aja yang saya sebut itu berapa kalimatnya. Apa? Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala. Enggak terhitung pujian saya kepada engkau sebanyak engkau memuji pada diri engkau sendiri. Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika fi mu'afatika min uqubatika wa bika minkal. Allahumma sholli bi haqqi jabarutika wa bi khawsika. Kan panjang sekali doanya wali-wali itu, tapi semuanya mensifati Allah. Bahkan banyak yang kemudian lupa enggak doa. Coba haji, doa haji itu coba. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak wa ni'mat. Itu kan labbaik saya siap melaksanakan perintahmu ya Allah sa'dek. Engkau yang punya pujian, engkau la syarika lak lakal. Itu malah enggak ada, jarang malah ada doanya. Itu kalimatnya talbiyah semua. Allahumma antal azil akram itu sudah seperti itu. Karena tadi al-mu'min yashghaluhu sana 'ala Allah min ayyakuna li nafsihi dzakiran. Mukmin sejati adalah sibuk memuja Allah sampai lupa jatah dirinya sendiri. Nah, kowe kan gak mujine Allah basa-basi, dongane tenanan. Itu jadi makhluk aneh gitu. Jadi hubungan mbek pangeran itu wong aneh. Ya tapi jan ra bakat wali sing ngene iku dadine sing ngene iku. Ya tok ngono kok mari wali kakean malah gak elit. Jadi tapi saya mohon itu di sholawat itu usahakan jumlah paling enggak jumlah sholawatnya banyak, doanya sedikit. Paling enggak misalnya kamu tidak punya kalimat yang apa baik ya mau sholawat ping 100 dungane salare biar guling-gilingan apa kita menyebut kekasihnya Allah lebih banyak ketimbang kita menyebut hajat kita sendiri ya gitulah. Paling enggak punya etika seperti itu ya. Kalau kamu enggak punya segot-segot sing keren, bacalah sholawat berapa 100 terus cerita awam Gusti utang kula kathah. Mungkin ra jawab wis roh ngono saya. Tapi kan kita menyebut kekasihnya sampai 100, nyebut utang bisa. Ojo kok nyebut kekasih bisa, nyebut utangnya 100. Berarti yen sampeyan ditakoki pangeran, kowe nyebut kekasihku piro pisan, nyebut utang 100 dasar rayu utang ngono mereka. Ya ada, saya termasuk orang yang nggak setuju tadi. Jadi kalau apa redaksi sholawat cari yang mujinya Nabi lebih apa
lebih banyak karena itu nanti lebih diridhoi Allah Taala. Coba Allah sendiri kalau nyebut nabinya itu hitung saja. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi rasulun min anfusikum, seorang rasul yang sejenis dengan kamu. Terus azizun, orangnya sangat terhormat. Alaihi ma'anitum, rasul ini siap menanggung apa yang kalian tidak mampu. Kowe ra bakal mlebu swarga baru kaya syafaate Nabi akhirnya mlebu swarga. Kowe ra kelar korban, Nabi tahu mengorbankan kita semua. Dokha Rasulullah bikap ini terus hada an ahli wa hada amman lam yudokhi min mati. Ini alihima anitum. Nabi menanggung apa yang kalian berat. Azizun, Nabi itu ali. Terus harisun alikum, Nabi sangat berkomitmen menyelamatkan kalian. Haris itu keinginan yang berlebihan itu jenis apa? Haris. Kiai kuno namanya ini ngungseng, keinginan yang over. Nabi itu sangat berkeinginan kita ini maslahat. Terus bil mukminina raufur. Allah yang zat yang super saja kalau nyebut nabinya nyifati sebanyak itu. Ada ayat lagi misalnya, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika. Muhammad itu siapa? Seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah. Wa yu'allimuhum, seorang rasul yang mengajari mereka alkitab wal hikmah. Wa yuzakkihim, seorang rasul yang membersihkan akhlak-akhlak kita. Jadi artinya Allah punya tradisi kalau nyifati rasul itu banyak. Juga nyifati orang-orang sekeliling Rasul. Makanya menurut saya mazhab Syiah itu enggak pas. Karena Allah kalau nyifati Rasulullah itu jika nyifati orang-orang di sekeliling Rasulullah, dan itu dengan pujian. Yaitu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi warid wa nasimahum fi wujuhim min atharis sujud. Itu kan panjang sekali. Dan orang-orang sekeliling Muhammad adalah begini. Kayak apa Allah muji para ashabu Rasulillah? Masa kita ikut kelompok yang menghina ashabnya apa? Rasulillah. Makanya kita tetap mazhab ahli sunnah apa? Wal jamaah, yaitu mencintai semua sahabat. Karena Allah saja yang Tuhan mensifatinya dengan sehormat itu. Mensifati apa? Ashabu Rasulillah. Disifati orang-orang yang saling kasih sayang sama orang mukmin. Tarahum ruka'an, sujud, dan komitmen hidupnya untuk rukuk dan sujud. Simahum fi wujuhim min asari sujud. Sudah asari sujud tidak usah diterjemah, nanti sensitif. Cuma setahu saya asar sujud itu nanti setelah di akhirat orang sering sujud itu jabahnya itu ada nurnya. Tapi kalau ada yang nafsirkan asari sujud itu warna tertentu ya semboy, itu sensitif. Yang jelas asari sujud itu ya sudah seperti itu. Seneng kamu kok kasut. Kowe nyen provokator, nak ono apa ya? Ada hal yang begitu terus mau berlebihan. Teke ya khisimun. Nah, kula ora ada kepentingan pokoknya ayat si mahum fi wujuhim min asaris sujud, bahwa dalam jabahnya itu ada asaris sujud. Itu masyhur kan, saya terangkan ya, tapi kowe aja sensitif loh, biasa wae. Suatu saat Rasulullah itu ngendikan begini, nanti saya kata Nabi akan nyafaati kalian semua. Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah dengan sekian miliar orang bagaimana kamu mengenali kita? Saya ulang lagi, suatu saat saya nanti akan nyafaati kalian karena saya kenal kalian. Maksudnya di akhirat. Ya apa? Di akhirat. Terus sahabat tanya, ya Rasulullah bagaimana engkau mengenali kita sementara nanti di akhirat bermiliar-miliar orang gitu. Terus Nabi ngendikan gini, jika kamu punya unta dengan tanda tertentu, saya ulang lagi, jika kamu punya unta punya tanda tertentu, dalam jidatnya ada begini, dalam tangannya ada gini, dalam kakinya ada gini, maka apa kamu bisa membedakan untamu dengan unta orang lain? Ya bisa ya Rasulullah, karena unta kita khas. Misalnya kaki depannya ada putihnya, kaki belakangnya ada putihnya, dalam baduknya ada putihnya. Terus kata Nabi, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min asaril wudu. Nanti umatku nanti wajahnya juga bersinar, tangan kakinya juga bersinar. Jadi asar itu saya pastikan secara riwayat itu akhirat, maksudnya tentang akhirat. Tapi bahwa yang di dunia ada yang memulai asar itu nggih monggo mawon. Loh itu bagus kan, artinya ekspresi percepatan. Ndak apa-apa loh, daripada kok kowe ora jelas ngene iki. Maksudnya ya orang ngetok ya pancen jarang sujud tenan. Wes ora usah sensitif, tapi yang jelas ya nanti. Ya sebenarnya kiamat rumang samu. Nanti hisab itu nanti kalau hitung hanya sekitar 3 jam.
hisabnya sak dunia itu hanya sekitar, karena malaikat itu tidak kesulitan sama sekali. Tak warai ya, ini nggak akan salah saya dalam hal ini karena riwayatnya sahihah. Kenapa hisab itu hanya butuh rubu'un nahar, seperempat dari siang enggak? Anggap saja siang itu 6 jam atau 12 jam itu aja terserah. Kalau 12 paruhnya kan 6 ya. Seperti seperempatnya berarti 3. Itu gini. Jadi nanti di mahsyar itu kan yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Yaudah yang kafir itu gelap, hilang. Wajahnya, tubuhnya semuanya gelap. Yang mukmin itu semuanya terang. Jadi sudah yang tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh otomatis terus nyingkap. Terus pergerakannya itu delala yang tabyaddu wujuh itu ke kanan, yang taswaddu wujuh ke kiri. Maka kamu jangan punya sinar yang kelap-kelip. Nanti kena bego yang karena nggak jelas tadi. Maka kamu harus sinarnya yang sejelas-jelasnya. Ghurran muhajjalin min asaril. Bila perlu nur kamu sampai menembus langit saat itu. Makanya ketika orang mukmin sudah nurnya ada di muka, ada di tangan, masih ngendikan Rabbana atmim lana nurona, karena takut masih kena bego tadi. Karena kalau hanya wudhu tok, sikil tok kan, bayangkan di miliaran orang kan bisa agak kelihatan. Tapi kalau nurnya sampai nembus langit kan, itu siapa kok nurnya sampai, kan malaikat langsung tahu. Makanya hafal Quran, alim kan insya Allah nurnya itu. Sama zaman itu masih berdoa, Rabbana atmim lana, sempurnakan nur kami. Karena nanti identifikasi malaikat berdasar tadi, kalau ada nur berarti diletakkan ashabal yamin, kalau nggak ada nur ashabal shimal. Nah malaikat yang dibawa bigo itu kira-kira detail nggak? Dugaan saya kalau kelap-kelip pasti kena simal. Wah ini partai kiri mesti kan. Pemenang yang wudhunya mau dulet sirah tok sidik. Karena anak mazhab Syafi'i. Sebetulnya meskipun tuh sebaiknya kalau basuh sirah itu kabeh ben ora kelap kelip mana aneh pepes terus dulat-dulit tok. Iku soben ya itu. Kelap kelip. Ya sudah ya. Setelah itu kata ngendikane pangeran yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadu bin nawasi wal aqdam. Orang-orang pendosa kelihatan maka diletakkan di kiri. Nah sama yang orang-orang baik simahum fi wujuhim min asari. Jadi ayat itu jelas tentang akhirat. Tapi kira usah terus merovokasi. Seneng kamu kok yakhisimun. Maksudnya provokator. Jadi nanti yang mukmin jelas nurnya. Lah nur ini nanti dengan kadar iman kamu, perilaku kamu. Ada yang kelap-kelip, ada yang... Nah yang kelap-kelip ini yang kena bigo itu tadi. Nanti setelah kena bigo ikut ashabi simal, yang kelap-kelip disortir lagi malaikat yang bagian detail kan ada nanti. Nah ini terus ditubir neraka. Yang kafir bener-bener neraka, yang ini ditubir neraka. Nah itu nanti ini yang ngel-ngelok Kanjeng Nabi digoleki ya ini itu. Mana sakit Kanjeng Nabi, mana ono kiai soleh darani, nek iso soleh dhewe sakit Nabi mergo terus goleki endi umatku sing kelep-kelip terus dicari disyafaati. Ya imma langsung dituruti Allah wa imma diubasikne neraka. Ya terserah rencanamu piye kon aku kowe. Tapi yang jelas apa? Kiamat itu cepat sekali karena tadi ada identifikasi tadi. Makanya hanya cukup 3 jam karena tadi yang jelek kelihatan jelek, yang baik kelihatan baik. Makanya cepat. Ya araful mujrimuna bisimahum, orang pendosa dikenali lewat alamatnya yaitu taswaddu apa? Wujuh. Kalau orang baik dikenali lewat tabyaddu wujuh. Nah terus setelah nyingkir, ini ngono tak warai kiamat. Setelah nyingkir itu faduri babenahum bisuril lahu bab. Setelah tersingkir tadi terus lalu ada pintu penghalang, pintu pemisah. Nah pintu pemisah tadi yang sisi kanan langsung jadi surga, yang sisi kiri jadi neraka. Itu disebut faduri babenahum bisuril lahu bab batinu fi rahmatu wa dhahiruhu min kibalihil adab. Yang pintu arah kanan otomatis wilayah surga, yang pintu kiri otomatis wilayah neraka. Nah problemnya ketika penutupan pintu itu dah yang kelap-kelip itu katut kemana ini yang makanya kamu jangan malok partai yang apa kelap-kelip yang nggak jelas itu koalisi kemana ini. Kalau partai besar kan iso nyalon presiden, partai kecil ini kan ikut mana ini kan sing sak ngisore 1%, 2% ini kan repot. Loh coba misalnya nur kamu 2%, berarti gelap kamu kan 98%. Kira-kira malaikat mengkategorikan kemana coba?
Ayo jawab. Gelap loh, kok ada semangat. Padahal itu bagian dari kamu. Kalau satu tubuh itu sinarnya hanya 2%, kira-kira kategorinya itu partai gelap, partai terang. Kode semangat kok ada itu. Berarti kegaruk kemana? Kiri. Tapi bisa saja malaikat cara berpikir gini. Tapi kok ada cahayanya ya? Padahal kata Allah, yang bercahaya ashabul yamin. Kan nggak ada bilang cahaya terang. Bisa saja malaikat, alhamdulillah berpikir begitu. Ya nanti kita rayu saja supaya berpikir ini kan. Yang penting ada cahaya. Kan Allah tidak bilang terang apa kelap-kelip. Ya mungkin saja asal ada cahaya dikategorikan lahu nur, punya apa? Nur. Tapi yang jelas saat itu pun yang sudah punya cahaya masih berdoa Rabbana atsmim lana nurona. Ya Allah, saya mohon sekali nur-nur kami sempurna. Jadi ini saya bantu teman-teman yang hafid supaya tahu maknanya ya. Dan yang enggak hafid ya dengar ya. Kalau nur itu penting. Makanya Nabi itu kayak apa? Nabi itu orang super. Itu kalau ngendikan wa mat'al min fauqi nuran wa min tahti nuran wa an yamini nuran wa an simali nuran, sampai terakhir Nabi masih mendoa untuk dirinya waj'al li nuran, dan semua tubuh saya jadi nur. Jadi Nabi sudah gitu. Ya Allah, jadikan sisi depanku nur, belakang kami nur, kanan nur, kiri nur, terakhir itu apa? Waj'alni nuran, dan doa semoga semua tubuh saya jadi nur. Itu termasuk doa yang sering saya baca. Karena saya takut kelap-kelip tadi, ini bahaya ini kalau malaikat. Saya tidak tahu cara berpikir malaikat tadi. Apa ngitung 98% maka dikategorikan apa? Gelap. Apa dihitung nurnya saja? Wong instruksinya Allah kan yang ada nur ashabul yamin. Meskipun kelap-kelip kan punya nur. Saya tidak tahu nanti ikut 2% ikut mana kalau di partai koalisi itu. Ya, ikut yang menang biasanya, ikut yang apa? Ya paham ya, makanya saya mohon kalau wudhu itu usahakan sempurna, terutama wudhu sholat. Kalau nggak wudhu sholat itu sebaiknya nggak sempurna, supaya ada bedanya wudhu sholat sama wudhu tidak sholat. Rasulullah itu masyhur gitu ya. Rasulullah itu kadang tawaddu'a wudhu'an khafifan, wudhu yang sederhana, yaitu hanya sekali-sekali dan tidak sempurna. Ketika ditanya as-sholat ya Rasulullah, tidak. Misalnya saya habis makan mau tidur biasanya ya wudhu, tapi tentu tidak perlu sesempurna kayak wudhu sholat, biar ada bedanya. Rasulullah juga gitu, beberapa kali beliau wudhu tapi tidak sesempurna wudhunya untuk sholat. Masyhur itu di riwayat tawaddu'a wudhu'an khafifan duna wudhu'ihi lis sholat. Tapi kalau wudhu untuk sholat asbaghal wudhu, menyempurnakan wudhu. Jadi supaya ada bedanya wudhu sholat dan wudhu tidak sholat. Saya gak wong ora iso ngaji podo kabeh. Abu Bakar ya gitu. Ana wong poso sunat kok nyediakno buka dimarahin. Istrinya pernah nyediakan buka beliau untuk puasa sunat. Itu embernya dipecahi Mbak Abu Bakar. Ditanya, kenapa gitu? Apakah kamu akan menyaingi Ramadan? Jadi gak boleh memperlakukan puasa sunat kayak Ramadan. Ya biasa saja kalau puasa sunat wah ape buka kolak opo. Ramadannya ya iri tuh. Ini gimana kok saya disaingi ini? Jadi kabeh itu ada proporsinya, ada apa? Makanya megang Quran ya wudu, megang wudu. Nah kabeh gitaran terus wudu, pengiran tersinggung. Piye kok mencekel gitar wudu? Jadi gak boleh kebaikan disaingi, itu juga gak boleh. Bapak gue sergep wudu sampai nyekel gitar. Ya, untuk Quran tersinggung, wah semen itu gak sembunyi kan. Malaikat panitia kan ya tersinggung. Kabeh itu kan ada proporsinya apa? Ada proporsinya. Itu hebatnya Rasulullah. Jadi kalau beliau wudu, bahkan wudu itu wudu li sholat sama tidak sholat itu. Misalnya sholat sunat itu kamu mampu ngadeg boleh nggak duduk? Boleh. Kalau sholat fardu nggak boleh, biar ada bedanya. Fardu itu spesial, nggak boleh, harus berdiri. Kalau sunat pun harus berdiri. Fardu tersinggung, piye sunat kok nyaingi aku kan gitu kayak. Ya makanya sholat fardu wajib berdiri ya. Sholat sunat boleh duduk meskipun mampu loh ya. Nggak boleh sama. Sholat sunat pun harus berdiri. Berarti ada sunat menyaingi fardu. Ya jelas ya. Jadi aturan main itu harus jelas. Nggak boleh. Makanya Abu Bakar itu nggak mau kalau ada orang puasa sunat kemudian apa? Abdullah bin Mas'ud lebih parah. Dia itu tukang nyuwepeng orang yang selalu sholat duha. Makanya saya itu duha itu jarang karena takut kena sweepingnya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Itu ada orang khusyuk tiap hari duha disweeping sama dia.
Apakah kamu menjadikan sholat ini jadi fardu kok mbok lakoni bedino? Awas nang mbok lakoni bedino. Di era akhir duha dilakoni bedino. Perkara ini butuh duit. Itu kalau zaman Abdul Mahmud kena sweeping apa? Karena berarti menandingi fardu. Yes, ora usah anut ilmu ku bahaya itu di sensitif. Cuma ini kan ilmu tetap tak utarakan biar kamu tahu, enggak boleh fardu disaingi itu enggak. Coba kan banyak ketentuannya tadi. Contoh paling gampang itu apa? Kalau sholat fardu boleh, enggak boleh apa? Duduk. Sholat sunat boleh duduk. Sholat sunat boleh di kendaraan sesuai jalannya kendaraan. Nama tawajjahat bi rakhilatu. Kalau sholat fardu, kalau kamu naik unta harus turun untuk memastikan di kiblat. Jadi banyak sholat sunat kamu dalam keadaan najis sudah tidak boleh dilakukan. Kalau sholat fardu, karena saking pentingnya fardu, meskipun dalam keadaan najis ya menemukan alat sesuci harus tetap sholat. Jenenge sholat dihormatil waktu. Karena enggak boleh fardu ditinggalkan. Meskipun nanti harus iadah. Karena enggak boleh mengalahkan fardu meskipun itu oleh najis. Jadi misalnya kamu pergi hanya bawa satu celana, kemudian di terminal atau apa kena najis, kena uyah sampean misalnya, kamu harus tetap wudu dan sholat. Karena enggak boleh fardu ditinggalkan. Meskipun nanti harus iadah. Karena sholat kamu tidak sempurna. Dalam keadaan celana kamu najis, boleh enggak sholat sunat? Enggak boleh. Karena kalau fardu itu darurat, memang sesuatu yang harus, maka dilakukan. Tapi kalau kamu dalam keadaan enggak suci, enggak boleh melakukan sholat apa? Sunat. Karena fardu itu spesial apa? Spesial. Bukan kalau terus nanya. Wamtazil yauma ayyuhal mujrimun. Ya, jadi orang mujrimun harus terpisah dari orang apa? Mukmin. Dan yang keharusan itu ketika di surga. Tapi kalau di dunia ya boleh muamalah boleh. Ya muamalah yang halal maksudnya. Infaridu tegese misao sira kabeh ana mukminin sing pira-pira mukmin intakhtilatihim. Nalikane campure kufar utawa al mujrimin bihi lan al mukminin. Utawa rujuke balik mboten napa. Maksudnya rujuke diwalek ge sami intakhtilatihim mukminin bihi lan kufar utawa kufar ning mukminin. Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Alam ahad ana ta ora merentano ingsun ilaikum maring sira kabeh. Amurkum tegese ana ta ora merentano ingsun kum ing sira kabeh ya bani Adam ya bani Adam. Ala lisani rusuli ing atase lisane para utusan-utusan ingsun. Bukankah saya telah merintahkan kamu wahai bani Adam Allah tak butuh setan. Yen ta ora menghamba sira kabeh asetan ing setan. Ngendikane pangeran kowe ijek kanut setan cek nemen nih. Bukankah sudah saya perintahkan kamu tidak boleh diperbudak napa setan. Maknane la tutiu tegese aja taat sira kabeh ing setan. Inna sak temene setan laku maring sira kabeh aduan musuh mubinun kang jelas. Bayinul adawati banget musuhane. Lah wong setan musuhmu kok malah mbok enut bocah kok sarap ngono. Karuan musuh kok di enut. Anut ya pangeran mergo Allah wali fid dunya wal akhirah. Wa ani buduni lan yen to nyembah sira kabeh ning ingsun. Wa anestune kelakuan budu nyembah sira kabeh ning ingsun wahidu tegese nglakoni tauhid sira kabeh. To mengesa kakno sira kabeh ning ingsun. Wa ati ulan taat sira kabeh ning ingsun. Harusnya kita hanya ibadah ning Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia yang menciptakan kita, tempat kita kembali. Setan itu tidak siapa-siapa, makhluk yang hina, yang lemah. Kok malah taat ya ning gone zat sing super, sing gawe kita, sing memberi rezeki kita, dan zat yang kita kembali. Hadza utawi iki maksudane taat ning Allah taala. Hadza ai al-madkur min taatillah iku siratun kudalan thariqun dalan mustaqimun kang subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyim data kalimati subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyim data kalimati subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyim data kalimati subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyim data kalimati subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyim data kalimati subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyim data kalimati subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyim data kalimati. Idzal tabasa alaika amroni fangzur asqalahuma ala nafsi fattabi'u
fa innahu la yaqulu 'alaiha illa ma kana haqqan. Idzal tabasana likane jumbuh. Idzal tabasana likane jumbuh unalikane ora jelas, iltibas ora jelas. Idzal tabasana likane ora jelas alaika ing atase sira, apa amroni apa perkara loro. Iki tak lakoni apa ora ya, iki tak lakoni apa ora. Fangzur, jadi ada dua hal yang sama-sama baik. Kowe ra roh sing apik iki. Fangzur mongko ningalono sira. Atqala guma ing luwih berat-berate amro ini. Luwih berat ala nafsi ing atase awak-awak. Ing atase nafsu. Nah ana dua hal sing jumbuh ning kowe, lakoni sing paling berat. Jadi misalnya kabeh sedekah ta ora ya, sedekah ta ora. Nek paling berat sedekah ke sedekah. Tapi ketika perbandingane ana ora sedekah isin, didelok wong akeh. Nang ngono rasa sedekah, tapi aku isin. Ternyata paling berat iku kowe isin, ya ora usah sedekah. Perkane jelas motifmu riya. Tapi nak sedekah ndak, kok motif medhit sedekah. Berarti dengan sedekah ke nglawan medhit. Tapi nak sedekah ora motif riya, atau ora sedekah mergo motif riya. Pokoke ngoten nggih, pokoke lawan ngambil sing sikap paling napa berat kanggo nafsu. Lah mergo anggere sing nyotoki nafsu iku berarti elek. Sing nentang nafsu berarti apik. Jadi misalnya mau nggih. Sedekah ora, tapi nafsu kan seneng medhit. Berarti sedekah, berarti ada sedekah nglawan medhit. Tapi nak sedekah ora, wah nek ora sedekah isin didelok wong akeh. Berarti nafsu kan mendukung riya kan? Ya rasa sedekah karena tadi nafsunya mengajak nomor riya. Yes ngoten niku. Idzal tabasana likane dadi jumbo alika ing atase sira apa amrone apa perkara loro. Sanggir mongko angen-angen sira ta delok sira afqala rumah ing luwih berat-berate amro ini ala nafsi ing atase nafsu. Sing paling berat iku ndi? Lah fattabihu mongko anuta sira hu ing afqala rumah ala nafsi. Wis anut wae sing paling berat. Fa innahu mongko sak temne kelakuan iku layat kulo ora berat. Fa innahu mongko sak temne kelakuan layat kulo ora berat alaiha ing atase nafsu. Apa ilama kecuali perkara, Kana kang ana apa mah, hakon iku hak. Dadi wal hasil niki gampil ya. Latihane gampil. Wong sing tahu diri makome awake. Kira-kira cara pangeran iku dekne sapa? Yaiku ahli swarga. Dinak makome asbab apike asbab. Nak makome dadi wong awam apike awam, nak makome ulama ya ulama, nak makome wali wali. Cuma masalahnya selalu ada wong sing nyongkone tok mergo wis semeh tapi ra tok. Nyongkone sudah sampai tapi urung sampai. Isuk masyhur ya cerita teng manakib ning. Teng manakib ana wong soleh tenan yo meh wali tenan. Walhasil dia karena tidak pernah dosa, dekne nyongkok anak guru Arab. Dia mengklaim ini kalau bahasa anak ilmiah, dia mengklaim mendakwa kalau roh Arab baru. Akhirnya orang-orang bingung apa betul orang fi hadhihi dar di dunia ini roh Arab baru. Walhasil akhirnya dikonfirmasi zaman itu Abdul Qadir Syekh Sugeng, amuhikun huwa amubtil, apa dia benar apa salah? Dewi Abdul Qadir, huwa muhikun fi qawli multabasun alaih. Gitu mana kita terkenal nama huwa muhikun fi qawli tapi multabasun alaih. Dia benar, dia tidak bohong, cuma dia ngalami iltibas, ngalami kejumbuhan, bias, jumboh. Ini ku anahu doa nora basiroti maksudnya ini saking soleh, saking waline, dirinya itu mengeluarkan nur basiroh. Lah nur basirohnya dia punya manfaat yang ketemu nur basirohnya lagi. Lah ketika basiroh roh nure basiroh disangka fadzona anahu roa robbah. Ini nyangka roh pengiran, tapi wa inna maroa nopo nura nopo basiroti. Faham ya, faham. Wak jumbo. Ini apa? Jumbo. Lah iku paling angel ning gone bab usul. Dados wonten tiang-tiang sing meh tok tapi ora tok. Tapi harus kita hormati piye wae istasrofa alewes meh tok. Mulane huwa muhikun fi qawli multabasun ale. Tetep Abdul Qadir lah darani muhikun ale dia benar. Bon niku omongane tiang-tiang dawe tiang-tiang hakikat. Nah kula ngaji teng mriki kula niati badhe matur niki fatwa resmine ulama. Sing paling angel ning bab syariat. Iki rungono tenan. Bab syariat itu paling angel mergo dihitung-hitungan akal. Akal itu kadang wong awam lebih pinter timbang ulama. Kok ulama itu marisi nubuah itu kadang rapati rasional. Wong awam luwih rasional.
Contohnya ngeten ini contoh paling populer teng Indonesia. Nak ono ulama utawa wong awam atau siapa saja, PD rodok merusak gereja ning Jawa. Alasane jihad. Itu pertanyaannya jihad atau mergo mayoritas. Nah itu multabatun alaih. Hingga banyak orang kayak Gus Dur misalnya yang bilang, nah wong Kristen mbok tindas ning Jawa, sing diwales wong Islam sing minoritas ning Papua atau ning Australia atau ning Amerika. Sing sitok orang wong Islam kudu ketok kuat, wong ning Jawa kuat. Akhirnya itu. Padahal kok sing ning luar Jawa dipletet perkara napa? Minoritas. Nah, paling angel ning bab itu. Kowe percaya hukum sebab akibat yo apik, artine toleransi mbek non muslim. Tapi ora kok niati takzim mbek non muslim, tapi niati umat Islam sing posisine minoritas di berbagai Iwala niki sing ditut para kiai. Kiai alim rata-rata nggih ngoten praktek. Cara kula bapak iku mbek preman nggih hormat. Riyen Pak Khudori Tegalrejo mbek preman nggih hormat. Perkarane nek preman hormat gak ganggu santri. Geng-geng ning Jawa Timur nek mbek santri tetep sungkan ganggu beda santri tetep sungkan. Ono bapak ajulah beda sungkan. Mergo regani kiai ini ku akrab. Mergo dihitung-hitungan nak preman dipareki diapii ora ganggu santri. Ya tapi sebagian ahli fikih ora wong kok takzim mbek preman. Wong kok saleh kok takzim wong napa? Lah ngoten niku multabas. Maksudnya iki cerita ning bab syariat paling akar apa iltifat. Aku paling angel ning bab fikih paling angel. Mane napa? Makom fikih utawi makom hakikat sami mawon tetep wonten iltifat. Kalau sering digugat tiang-tiang bagus dan ngoten sing hukum jelasé sepundi. Apik ngapiki non muslim atau preman duwe perhitungan kados wau napa ngeduwi. Ya ora ana hukume, hukum ora jelas. Yang sing duwe Islam nek hukum ora jelas. Kanjeng Nabi nak dawuh al halalu bayyinun tapi wal haram. Tetapi ana wa bainahuma umurun mustabihat. Dadi nganti mati ila yaumil qiyamah mesti ana umurun barang-barang yang mirip-mirip benar, mirip-mirip salah. Ini yang saya alami berkali-kali dan saya mubasyarah berkali-kali. Ono kiai istiqomah imami masjid. Mati tuwek meh mati. Anake nakal-nakal, sowan kula nangis. Kula niku dosa napa? Kula ora tau izin, ora tau nakal, anak kula nakal. Jadi, aku yo jenengan istiqomahan, Mbah. Istiqomah dawuh pangeran, dawuh guru-guru kok masalah. Gara-gara jenengan istiqomah, alumni pondok sak desa ora ono sing imam masjid, kok mbok pek dhewe. Istiqomah ambek ngrungkepi utawa ambek nguasai iku ya mirip. Nek dadi kiai iku ora pati istiqomah mbak, dadi wong liya dadi peluang gede dalam. Astagfirullah. Sangen-angen lho. Alumni pondok sakmono iki ora ono sing dadi imam masjid gara-gara ndekne napa? Istiqomah. Mulai mikir. Terus mikir, kalau ngaran tadi, ya pun terus muton banget. Ya, cerita. Lu itu paling angin, lumayan nyata. Misalnya satu pondok, satu kampung, mesti ada Bani Hashim, Bani Muthalib, yang mapan jadi pemimpin di situ. Ada ngomong kelas kedua, yang ngejelakno kiai, wis mondok Lirboyo, mondok Sarang, mondok Tegalrejo. Kadang mondok jadi ketua pondok, ketua ma'arif macam. Tapi sekali mulai kan ngadepi masjid itu bingung. Jenenge santri karepe ya kepen itikaf, tapi semakin itikaf darahnya ambisi. Ya angel lho ngoten. Lha iku kudu kiai-kiai sing kures-kures iku kudu tahu diri. Oh, ayo coba gali istiqomah terus menutup peluang ya. Akhirnya kok rukun ora iso dadi imam kan faktor mergo ana bali-bali. Lha iku angel, lha iku sing didhawuhno hikam menungso iku. Jenengan ora tersinggung iki ilmu. Kalau sering didhawuhi bapak, wong kok nantang istiqomah yo keliru. Wis wani dadi imam iku istiqomah ngimami terus, wis hormat masjid yo hormat. Tapi ke dewa-dewa istiqomah yo keliru. Istiqomah bahasa liya iku ora yo nutup peluange wong liya. Dan dari bapak, mulai kiai yo kudu ana saenake dhewe, nek jeneng kiai tenan kudu ana saenake dhewe. Maksudnya ya rondo sableng sithik-sithik. Tapi niate apik. Maksudnya ora kok niate iku makom kelas tinggi. Ana kados
kula barang wis pengalaman dididik kiai-kiai sepuh sampai bapak kula. Nanti jadi ini kayak ngeten iki pengalaman kula ngadepi itu nya. Ya aku paling angel. Ya iku sirine Rasulullah yo ngimami tapi berkali-kali ngutus wong liya kon ngimami. Ya macam Nabi ora kena ditiru karena Nabi itu figur besar. Nabi ini kula sering digugat ya. Lan jenengan ora tau ngimami Gus padahal Rasulullah ngimami terus. Ya tak gojlok. Ya tapi Nabi ngongkon ngimami. Sampai sing dadi sejarah Abu Bakar dadi pemimpin kok Nabi berkali-kali ngongkon apa? Ngimami. Umpama Nabi ra tau ngongkon ngimami Abu Bakar mungkin khalifah itu ora tau jelas. Mergo koyo sing berhak namung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lha iku paling angel. Jadi Nabi niku pancen unik. Riyen tiyang kabudut Jumat niku teng daerah kula Gus Hasim. Wong kabudut Jumat iku bangga iki ngidolane kabudut. Marine gejolokan mbek kula. Gus nek jenengan mati kepen napa? Kan biasa antar iki. Aku Jumat ya Selasa malam Sabtu. Pokoke bebas lah. Nah Jumat kan fadilahnya itu hadis sesuatu kayak. Tapi urusannya sing ngendikan dhewe gak gelem kabudut Jumat Senin. Mikir aduh ya. Ayo cara kabudut Jumat sing ngendikan kabudut Jumat ngono. Halan wa maqalan sing ngendikan fadilah Jumat kabudute. Lha iku Nabi ku figur besar. Nggak muji Mekah itu sundul langit. Wah, jenenge salat Masjid Haram ku kaya 1000 entek ame. Wah, entek ame Nabi nang muji Mekah. Tapi bareng bar Fathu Mekah ditinggal. Bisa apa sih kan? Nak muji Ka'bah kaya ngono bareng saiki di kesempatan. Ditinggal mana nang Madinah. Akhirnya sahabat akabir sahabat kaya Abu Bakar Umar kok gak manggon Mekah fadilah ngene. Mari Nabi ra kerso. Manggon ya teng. Lah saiki kula tuwa ngerti. Umpama Nabi wis afdhalul khalqi kok manggon afdhalul biqa. Nabi orang terbaik manggon Ka'bah terbaik. Maka dikira yang berhak manggon Ka'bah hanya orang-orang terbaik. Lan iki sing terlalu istiqomah ngugemi masjid iku ana alim-alim ini pinggir-pinggir kampung ngono iku mulai mikir paham iki piye carane nggih naubah. Mergo aneh. Tapi wong ra istiqomah dari bapak yo keliru. Wong kok ra istiqomah, kiai kok gak jelas. Lah iku, mulane sing didhawuhno hikam kula apal tenan. Menungso iku rungokno tenan, menungso iku mangkanat mahasinuhu masawiyah fa kaifa la takunu masawiyah. Menungso iku apike elek apa meneh elek. Ayo kowe istiqomah ngurmat masjid, ora mahjubno wong akeh. Kowe istiqomah ngiyai nganti tuwek, ora mahjubno wong akeh. Ayo kowe lomo mbek masyarakat, lomo mbek tangga, ora dadekno wong manja wong tomak. Pas apik elek apa meneh? Pas elek. Ayo saiki ana wong ayu sopan tutur katane apik. Malah wong berburu mari fitnah. Jajal ana wong ayu judes. Malah apik sing seneng wong tertentu. Mulane nak sopane wong ayu sitok, nak omongan kudu elek. Ya nisa an-nabi lastunna ka hadim minan nisa. Ini taqaitunna fala takhdhna bil qaul. Garwane nabi ora oleh sopan mbek wong lanang. Khudhu maknane sopan. Bojone nabi kowe ora kaya wong liya-liya. Kowe nak omongan mbek wong lanang fala takhdhna bil qaul ojo sopan, ojo khudhu. Mergo wong ayu kok sopan mbek wong lanang, pikirane wong lanang iku gelem. Mulane terusane ayat faya tuma alladzi fi qalbihi maradun. Lha iku aneh. Dadi nah sing elek gak apa-apa sopan, paham ya? Agama lucu, sopan ae dilarang perkarane. Iku agama. Misale ana wong ayu sopan, ngaturi Kiai Rohid sopan. Pun kula nderek mawon mbek jenengan jadwale kapan. Pikirane kan nderek nopo? Pian nabi era sopan. Misalnya sowan Kiai Pak Yai kula badhe utang pengajian jenengan Pak Yai. Waktune kapan? Ala Pak Yai. Waktune terserah kula langsung bayar jenengan kula. Wah. Lha iku mesti roken gak seneng. Wong ora sopane ngono. Iku agama. Iki duruan. Mane lha niku wabena huma umurun mustabihat. Jadi ya nisa an-nabi lastunna ka hadim minan nisa. Ini taqaitunna fala takhdhna bil qauli. Mergo wong wedok ayu kok sopan si faya tuma allazi fi qalbihi marad. Sekono wong kiai alim sugih duwe akeh terkenal lomo. Berapa orang sing akhire toma. Tapi kita dikira medhel kiai kok mesti. Ayo milih iki.
Sedengan lah ukuran paling angel itu. Sedengan geneman kok ngono lah ngono iku ya makom. Mulane antarane istiqomah ambek ngugemi masjid mimpin yo mirip. Tapi antarane tawaduk mbek mau melok-melok tanggung jawab yo mirip lho beina rumah. Kenapa? Kowe terlalu mundur akhirnya ra melok ngurmat masjid, terlalu maju nutup sing liya. Beina rumah ya, enggak kok bangsa beina rumah itu. Yang ngene iki yo makom. Mulane kula suwun sing ngaji teng mriki. Saaki-aki maca ahwalu Rasulillah. Sak roh kula ahwalu Rasulillah niku dobel-dobel. Nabi muji kabudut Jumat, beliau kabudut Senin. Nyeritakno wong-wong apik ku nak kabudut kaya turu ora lara. Tapi Nabi badhe kabudut nyuwun sewu pas sekarat kuwi lara, sampai dawuh innalil mauti sakarat. Aku kaya dibacok pedang ping pirang-pirang. Mergo umpama Nabi kabudut les ngene, engko dadi kiri angger sing kabudute angel, iku wong jahat wong dolim. Nabi muji wong saleh mukmin nak kabudut koyo turu, tapi beliau ya mbak ngalami kabudut koyo wong awam, paham nggih kange. Mergo rata-rata umat Nabi kok kabudut ya ngoten niku. Dibaturi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku Nabi. Nane kok ruhen barang ra perlu korban. Nabi ku yo lucu. Ngancam wong ra korban iki rungokno sing rodok medhit-medhit. Wong kelar korban kok ora korban. Fala ya korban nang masjid. Paham ya separek-parek masjidku. Sampai sehingga cara alaimatus salasah korban itu fardu. Mergo sing kelar korban ra korban iku. Ora oleh parek-parek apa?